Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas praktisi SMP Negeri 2 Tarakoitan Garut, di mana pada kesempatan ini akan diisi dengan kegiatan diseminasi budaya positif bentuk aksi nyata yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut. Mudah-mudahan kumpulan kita hari ini senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita semua yang senantiasa taat patuh pada sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Tarakoitan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk terus mencari ilmu. Di mana dalam kegiatan sekarang, kegiatan diseminasi ini akan diisi dengan beberapa agenda. Yang pertama adalah agenda pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, pemaparan materi budaya positif, refleksi dan umpan balik, serta penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tarakoitan yang pada hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rohimat S. PD MM. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk mukadimah itu saja kita membawa Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan keharusan dari program guru penggerak. Mereka yang menjadi calon guru penggerak harus mengimbaskan ilmu-ilmu yang didapat oleh mereka, baik dalam lokakarya maupun penyampaian materi secara daring, itu untuk bisa berbagi praktik baik pada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Beda lagi dengan sosialisasi. Seperti yang kita ketahui perbedaan antara sosialisasi dan diseminasi. Kalau sosialisasi hanya memperkenalkan sebuah materi supaya yang diperkenalkan itu menjadi tahu, oh ini itu apa. Sedangkan diseminasi adalah menyampaikan materi melalui proses dan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir yang disampaikannya kepada audiens yang
disampaikannya, mempengaruhi pola pikir untuk memotivasi supaya audiensnya itu bisa mengikuti hal-hal yang sudah dilakukan oleh si penyampai. Makanya saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri Kota Blitar sangat berbahagia sekali ketika ada rekan kita yang masuk pada calon guru penggerak. Mereka mendapat ilmu kemudian diimbaskan kepada rekan-rekan. Jadi jangan dapat nandang sama Pak Kusnadi masih muda, masih senior saya tidak perlu mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Itu adalah pemikiran yang sangat salah sekali. Karena hal-hal yang baik itu belum tentu, walaupun kita sudah berpengalaman lebih lama dari mereka, tapi belum tentu kita mendapatkan ilmu yang mereka dapatkan dalam program calon guru penggerak. Untuk itu saya harapkan kepada guru-guru yang sekarang mengikuti acara diseminasi ini betul-betul perhatikan apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Pak Kusnadi, karena kan tadi tujuan diseminasi adalah merubah pola pikir dan memotivasi kita untuk mengikuti apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian silakan nanti ada respeknya, ada umpan balik ya. Ada umpan balik, ya, manfaatkan hal tersebut oleh Bapak Ibu untuk menanyakan ya sesuatu yang memang sama sekali belum kita pahami, supaya program ini bisa menjadi program yang betul tepat sasaran, tidak hanya sekedar diseminasian gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan selamat untuk Pak Nandang dan Pak Kusnadi, khususnya untuk Pak Kusnadi dalam hal ini akan menyampaikan praktik-praktik baiknya pada kita semua. Kita simak bersama-sama, kita dengarkan apa-apa yang telah disampaikan. Jangan lupa kalau ada yang tidak dipahami nanti silakan langsung ditanyakan. Itu saja mungkin kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Blitar yang sudah membuka acara ini, sekaligus memberikan sambutan untuk apresiasi pada Pak Kusnadi yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini yang mewakili Kabupaten Garut. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh beliau bisa kita pahami, ya, pesan dari Bapak Kepala Sekolah bisa kita jadikan acuan untuk menambah pengetahuan kita, khususnya dalam kegiatan pembelajaran budaya positif pada murid-murid kita nanti di lapangan. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, mari kita lanjutkan kepada agenda yang pokok, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnadi selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Garut. Pada Bapak Kusnadi, waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukaffil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sampean Dua Keramawitan, yang saya hormati Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak Wakasek Bidang Kehisuan dan Humas, yang saya hormati Bapak Wakasek Sarana dan Prasarana, ayat-ayat kayaknya diwakilkan kesungguh di ya. Langkung dipayun, mudah-mudahan pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur demi kusunda sayasnya campurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini di saat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk praktik baik yang harus kami laksanakan sebagai calon guru penggerak. Kami ucapkan terima kasih tadi kepada pembawa acara dan terutama kepada ibu bapak peserta diseminasi yang telah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan hal ini dijadikan sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di depan ibu bapak bukan artinya saya ahli atau sudah paham ya. Artinya kita sama-sama belajar, karena kami juga dengan Panandang hanya satu kali sekilas ya dalam mendapatkan materi ini, dan dalam hal ini bentuknya bukan menggurui ya. Jadi kita sharing saja apa yang sudah kami dapatkan, kemudian barangkali ada yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah dalam hal ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah memahami hal apa saja yang harus dilakukan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Paham apa saja, kemudian sebagai guru, kemudian sebagai murid juga seperti apa yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah. Yang kedua, setelah memahami, mudah-mudahan bisa menerapkan implementasi, melakukan ya posisi kontrol yang efektif ya, dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam hal ini adalah kita sebagai guru. Speaking. Ini ya yang selalu kami dapatkan ketika melakukan karya ataupun ruang kolaborasi, kami dihadapkan untuk dapat memfokuskan ya peserta ya dengan melaksanakan ice breaking. Nah biasanya kalau di kelas saya suka menawarkan ke anak-anak ada yang mau ice breaking dan ada juga yang mau. Setiap pembelajaran sekarang tiap pertemuan selalu anak-anak yang memimpin ice breaking, ditentukan minggu depan siapa, dan alhamdulillah anak-anak kreatif ya. Nah di sini kami tawarkan, ada yang mau ice breaking tidak? Kemudian bisi badai pemindah ayah untuk ice breakingnya ganjil versus genap. Ada yang sudah pernah ganjil versus genap? Belum?
Nah, hal yang pertama saya akan bagikan dulu, atau siapa yang mau ganjil, siapa yang mau genap. Atau Bu Sri ganjil, Bu Dian genap, Bu Evi ganjil, Bu Ida genap, Bu Sinta ganjil, Bu Ai genap, begitu seterusnya ya. Siap sampai ke Marangan, siap? Siap ya? Coba. Yang ganjil tepuk tangan. Ya, tepuk tangan satu kali saja ya. Yang ganjil tepuk tangan. Yang genap tepuk tangan. Yang ganjil tepuk tangan. Yang genap tepuk tangan. Yang ganjil tepuk tangan. Pinter. Kita ke level yang agak tinggi. Siap ya? Sama ya, yang merasa ganjil tepuk tangan nanti. Ya. 2 tambah 1. Berarti yang tepuk ya ganjil. Ya. 4 tambah 2. Iya. 10 kurangi 1. Betul. 24 dikurangi 2. Berapa? 12-nya. Ganjil genap? Ya, genap ya. 100 dibagi 25. Ganjil genap? Genap. Itu kan ya, konsentrasi. 200 dibagi 5. Ganjil genap? Genap. Ya, tepuk tangan semuanya. Mau ada yang level tinggi lagi mau? Boleh. Tapi gimana ayat-ayatnya? Tangannya di duanya di meja. Nah, di meja. Kalian bisa kaget, Bos. Siap ya. Kalau jawabannya ganjil, maka yang ganjil tepuk tangan yang sampingnya yang genap. Yang genap berusaha menghindar. Siap ya? Siap ya? Yang kalau jawabannya genap sama berarti tepuk yang ganjil yang sebelahnya. Ketika banyak itu Bu lihat sampai kanannya. Nah Bu Evi kira ke sebelah kanannya ya. Berarti Bu Muslimah kayaknya kita biasanya. Siap ya, coba. Siap? Ditesnya. Ganjil. Siap ya, coba kayak ini. Genap. Tapi itu yang udah ini. Hiji, lu kanan, lu kiri, berarti kiri ya. Lu kanan, lu kiri mah, berarti jangan hindar. Siap? Kaidahnya, lu ganjil berarti kedah ngahindar lu kiri nah. Genap. Coba, iya lebih tinggi deh ya, lebih tinggi deh. 9 tambah 4. Berarti yang genap ganjil yang itu sekali banyak enggak saya aku speaking. 10 dibagi 5. Genap dan nanti genap ya gini Bepi ya, betul ya. Nah, sudah selesai ya, nanti dilanjutkan ya. Dah, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik yang ke-1. Nah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda di sekolah? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Ada yang mau menjawab? Kemudian mangga. Punten. Silakan disebutkan namanya, perkenalkan dan mengampuk mapal apa?
Perkenalkan, nama saya Dian Daryani. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kelas 8. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, mungkin di sini ya, di sekolah. Agar lebih nyaman Dalam apa? belajar. Dalam Ya, bekerja. bekerja. Ya, kegiatan belajar mengajar. Ya. Iya, cukup ya. Seorang lagi siapa yang mau menambahkan? Bu Evi barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Evi Susilawati, pengajar kelas 8. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan, diantaranya supaya di lingkungan tersebut menjadi aman, tertib, lancar, damai, sejahtera, ya. Iya. Sehingga nanti Iya. Coba diberikan, Bang. sehingga di lingkungan tersebut tercipta betul-betul yang kita harapkan. Iya. Nah, tentunya di sini harus kerjasama yang baik, baik itu antara kepala sekolah, guru, siswa, pokoknya semua yang ada di lingkungan kita. Iya, terima kasih Bu Evi Brian. Kasih atas. Yang kedua pertanyaannya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif di sekolah dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada yang mau memberikan gagasannya atau pendapatnya? Barangkali Bu Rini, mangga. Oh, Pak Wahyu. Ngacung bawahin sampai katinggal di motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan jawaban saya bisa benar. Tidak ada penerapan. Nama saya Pak Wahyu, mengajar di kelas 7 dan 8. Mengampu bidang IPS. Pertanyaannya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jelas ini kalau berpihak pada murid, murid akan lebih konsentrasi dalam belajar, dan juga mungkin ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru juga mungkin bisa diterima dengan baik. Itu mungkin salah dua ya. Ya. Terima kasih Pak Wahyu jalannya. Yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Ibu Bapak di sini di SMP 2? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Nah, bila belum, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Sebentar, untuk namanya pendapat, mangga atau berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Ziatuti, pengampu IPS. Berkaitan dengan pertanyaan bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Menurut pendapat saya, untuk di Karampalitan 2, untuk penerapan disiplin di sekolah, kalau misalnya di secara tata tertib, memang sudah sekolah sudah membuat atau merumuskan tata tertib di sekolah dengan baik, dengan menyeluruh, tidak hanya satu aspek saja, baik itu dari kognitif, kemudian sikap yang juga sudah menyeluruh. Cuma mungkin di sini yang perlu diperbaiki mungkin adalah kontrol dari stakeholder yang ada di SMP di 2 Karampalitan. Jadi saya lihat di sini bahwa
penerapan disiplin di SMP Negeri 2 Karakoylan itu kadang-kadang hanya bukan orang-orang tertentu, hanya pihak-pihak tertentu saja yang ikut aktif, misalnya hanya guru atau kepala sekolah atau pihak sekolah, sedangkan pemangku kepentingan yang lain seperti orang tua siswa, masyarakat, itu yang belum ada kontribusi yang positif terhadap penerapan disiplin di SMP Negeri 2 Karakoylan. Iya, bisa seperti itu. Berarti belum ada kolaborasi ya dengan pihak luar, dalam ini orang tua ya, yang mana orang tua merupakan salah satu stakeholder yang penting juga untuk menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Untuk di sini untuk yang ke-1, saya terngiang-ngiang dengan ucapan anak ya, bahwa mereka mengatakan bahwa sekolah itu rumah kedua sebagai mereka ya. Dan saya pikir betul juga ya, karena mereka menghabiskan waktunya, separuh waktunya, apalagi kita sekarang memang hari kerja itu di sekolah. Untuk itu penting bagi kita menciptakan suasana yang positif dari pergaulannya, positif dari tutur katanya, positif dari mungkin ekspresi kita ya. Ini maksudnya lingkungan positif semuanya, termasuk dari ekspresi, kemudian intonasi kita kepada murid juga seperti itu ya, untuk menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Terima kasih Ibu atas pendapatnya. Nah, untuk materi sekarang memang kalau di modul 1.4 materi sangat luar biasa dan penugasannya sangat luar biasa, tetapi setelah dijalani kemudian khususnya bagi saya menjadikan penambahan ya, wawasan ilmu baru. Ternyata penerapan disiplin, meskipun kita sudah menerapkan ya, tapi kita belum tahu seperti apa teorinya ya, seperti apa konsepnya. Mungkin yang bisa kita lakukan hanya tersirat ya, belum tersurat ya, dalam artian apa itu disiplin positif. Saya mengambil pendapat dari Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka ya, cetakan kelima tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, maaf, beli ayat bahasa Inggris tapi kurang iya pronunciation-nya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mungkin ada yang mau sharing, maksudnya seperti apa? Jadi disiplin itu harus muncul dari diri kita sendiri ya. Kalaupun tidak ada, maka pihak lain yang berwenang, yang bersangkutan dengan diri kita, supaya kita disiplin ya. Nanti ada bagiannya di motivasi ya, bab motivasi. Nah, disiplin ini erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Karena disiplin itu di dalamnya ada nilai, berupa nilai-nilai kebajikan. Tapi di sini sifatnya universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nah, di sini dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya di sini diakui oleh semua orang yang ada di daerah lain maupun di negara lain. Sifatnya universal. Apa contohnya? Contohnya yang kita tahu yaitu nilai-nilai yang terdapat pada profil
pelajar Pancasila. Jadi pada profil pelajar Pancasila itu memuat nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki pelajar di Indonesia. Jadi yang pertama ada berapa elemen Ibu? 6 ya? Beriman dan bertakwa, dimensinya ya? Ya ada 20 elemen dan 6 dimensi. Dari mulai beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, gotong royong, bernalar kritis ya, dan kemudian berkemitraan global. Lalu ada lagi nilai-nilai yang lainnya seperti toleransi, kemudian kesehatan, kemudian keselamatan, peduli lingkungan. Itu merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi kalau disiplin sudah munculnya dalam diri, maka akan memungkinkan dia ya menggali apa yang menjadi potensi yang ada dalam dirinya. Ya. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kalau kita sudah disiplin diri, kita akan memfilter ya, apakah ini baik atau tidak. Kalau tidak baik maka dihindari, kalau baik maka dilakukan, dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana kita sebagai pendidik? Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi kita harus membangkitkan disiplin diri anak ya. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik, bukan motivasi karena pengaruh orang ya, tapi memang karena motivasi disiplin yang muncul dari keinginan sendiri. Ini yang menjadi PR kita ya, yang menjadi tugas kita sebagai pendidik. Nah, kemudian kita berhubungan ya tadi disiplin diri, dalamnya ada motivasi. Ada pertanyaan nih, apa motivasi ibu bapak mengikuti kegiatan diseminasi ini? Ini beragam ya. Ada yang mau Bu ini atau Bu Linda? Bu Linda, apa motivasinya ingin mengikuti kegiatan ini? Boleh, ini di ya kita cari. Mengaku pelajaran di sini. Pertanyaan tadi apa motivasi saya kegiatan di sini ya di antaranya karena saya ingin mempelajari lebih dalam lagi yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keduanya mungkin ingin meningkatkan kedisiplinan juga. Karena saya dari selama menjadi guru itu masih banyak kekurangan yang belum saya masih banyak kekurangan gitu ya, belum secara maksimal baik dalam pembelajaran maupun dalam hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Iya, terima kasih Bu Linda. Jadi motivasi Bu Linda ingin meningkatkan diri ya. Meningkatkan nilai diri, menghargai diri sendiri dalam artian ya. Sudah cukup satu aja? Karena sudah mau 2:30.
Nah, untuk motivasi ini, nah dilihat ya, bisa lihat apakah motivasi ibu bapak itu seperti Bu Linda sama semuanya? Sama ya? Insya Allah sama. Nah, di sini. Menurut Diane Gossen ya, dalam bukunya Restruct Bu Sinta, Restructuring School Discipline, nah, menyatakan bahwa ada 3 motivasi pelaku manusia, termasuk murid, termasuk guru, termasuk kepala sekolah, ya manusia ya semuanya. Ketika melakukan sesuatu pasti termotivasi dari 3 hal ini. Tinggal dipilih yang mana. Yang ke satu, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ngedingan ada seminasi. Tenan aku pangus. Ngiring. Isin ngiring lumunang, ngiring teh. Itu yang ke satu ya. Ini merupakan jenis motivasi yang paling rendah. Ya. Nah, ini maksudnya ke motivasi eksternal. Jadi motivasi karena pengaruh dari orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti SIM kuring, absen. Motivasinya yang ke satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Senoyong eta sosis Solo. Ayo konsulting lainnya. Ayo ngenging ucapan terima kasih atau penghargaan kan ya dari orang lain. Dan yang ketiga, ini motivasi yang paling tinggi karena ini motivasinya adalah muncul dari dalam diri sendiri. Nusa Pertas Belinda namanya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya untuk meningkatkan nilai-nilai dirinya, kompetensi dirinya. Ini motivasi yang paling bagus karena ini muncul dari diri ya, di dalam diri. Dilanjut saja. Nah, kemudian kita masuk ke yang ini. Kira-kira nih Ibu Bapak pernah nggak mungkin menanyakan kepada murid-murid kita, murid-murid kita ini datang ke sekolahnya, kira-kira motivasinya apa? Ke satu, kedua atau ketiga? 1, 2, 3 ada pasti. 1, 2, 3 ada ya. Jadi tapi pamit kesimpulan itu semua kesimpulan jadi taruhin ke belakangnya. Anu mana? Anu katilu Pak. Nah, itu betul harus belajar nah gitu kan. Berarti kalian teh datang ke sekolah untuk menghindari ketidaknyamanan dari orang tua maupun guru. Mohon paleres nah namanya nyangken. Kemudian kita masuk ke hukuman di loncat-loncat punya keluarga waktasna. Yang pertama, nah ini teori motivasi hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi ujuk-ujuk. Tentunya tengajakan tugas, lari 10 keliling. Nah, ujuk-ujuknya katanya tugas tengerjakan, WC bersihan. Nah, itu ujuk-ujuk ya. Hukuman itu bersifat satu arah, guru yang menentukan. Nampi yang murid namanya, guru yang menentukan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi murid belum tahu ya, tidak tahu seperti apa aturannya, kemudian apa konsekuensinya ketika tidak melaksanakan atau melanggar dari aturan itu. Kemudian hukuman biasanya berupa fisik. Tadi ya lari, push up, squat jam, ngebersihan kamar mandi, WC. Kemudian maupun psikis itu dari ucapan ya, ucapan sehingga nyeri hati ini disebut budak teh bodoh, malas pisan budak teh. Nah, itunya. Itu kan psikis, fisik mah henteu, teu barare. Teu aya nu luka tapi hatinya yang luka, terluka. Karena suatu perubahan kata-kata kita.
Yang kedua konsekuensi. Jadi kita di sini akan apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi terencana dan sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui sebelumnya karena konsekuensi yang akan diterima bila dia melanggar. Ya. Nah, tugas guru di sini hanya memonitor, ya, memonitor mengenai perilaku siswa apakah melanggar atau tidak dengan apa yang sudah disepakati. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kita banyaknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kita cek hukuman atau konsekuensi. Push up 10 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Betul, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk PJOK. Pak Jamil dia mah. Pak Jamil hukuman konsekuensi. Nah, betul. Lamun nyambung mah ibu tetap terlambat hukuman. PJOK terlambat nusana sebatas pemanasan, ini namanya sumping. Lari keliling pemanasan. Yang seperti itu tidak termasuk hukuman tapi konsekuensi. Seperti matematik, Pak Imbang, itu ngajakan tugas, apakah terlaluan? Tidak, ada Pak Imbang konsekuensi katanya. Dan nyambung upami push up 50 kali, nah itu nyambung hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya, karena dia sudah melanggar, ya, sudah berbuat salah dan bentuk tanggung jawabnya adalah membersihkan tumpahan air. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Alhamdulillah biasanya membedakan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Ternyata penghargaan itu juga bisa berupa hukuman. Ini pendapat dari Alfikon bukan juga kurang jadi mah, tapi itu kayaknya Abi tak kenalan ya. Dia mengemukakan bahwa penghargaan menghukum. Siapa yang dihukumnya? Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contoh misalkan dalam sistem ranking, yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Berapa kita matang hukumnya? Ini banyak. Coba mata hiji. Jadi ada rasa ada penyesalannya. Nah, ada padahal mah ngapalkeun teh. Kurang kumaha ya. Tapi murid eta mah caket ka guruna, bilih gitu aja. Bisi ya udah data aja. Yang kedua, kuenya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi sama penghargaan dan hukuman. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Upami kalau ke depan kasih bintang 1 contoh. Ke depan lagi kasih lagi bintang. Nah, kita mengendalikan dia ke depan supaya dapat bintang. Coba sekali aja kita ke depan tapi enggak dikasih bintang. Tapi memang ada juga yang mau atau juga yang tidak. Yang ketiga, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Apapun ya. Anak-anak bersih supaya dapat piala ya, lomba kebersihan gitu mari. Udah bersih, tapi kelas lain yang dapat. Padahal kita mengharapkan penghargaan, tapi yang dapat kelas lain. Maka Pak capek-capek abi teh beres. Asal nama dapat bersih wae, kan sekarang gitu nya mulai kali teh. Nah, itu merupakan penghargaan, merupakan hukuman. Atau saya ibu-ibu ada yang mau sharing supaya penghargaan teh tidak merupakan hukuman. Jangan Serena juaranya.
Ini yang jadi nanti itu jadi materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kita lompat-lompat, mohon maaf karena terburu oleh waktu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Artinya ada perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ibu, ini ada pertanyaan nih. Mengapa kita memiliki aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ada peraturan harus pakai helm. Supaya kalau kecelakaan tidak fatal. Nah, betul? Atau untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita dulu ya yang waktu COVID ada aturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, berarti untuk kesehatan juga keselamatan juga. Nah, kesehatan, keselamatan itu merupakan keyakinan. Yakin ketika kita pakai, kan kalau peraturan mah tidak atau harus menggunakan helm, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan biar selamat, untuk keselamatan, itu keyakinan, bukan peraturan. Nah, seseorang katanya akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang waktu baca aturan dia lewati aturan mah. Tapi kalau sudah ada keyakinan, kita pakai masker supaya sehat, cuci tangan supaya sehat, makanan beli supaya sehat, sudah tertanam nilai-nilai kebajikan yang tadi, maka itu sudah menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian di sini murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Jadi kalau kita sudah membuat peraturan kelas, maka ke anak tinggal dirubah saja menjadi keyakinan. Di sini contohnya harus tepat waktu, hadir tepat waktu. Maka di sana ada nilai kedisiplinan. Ya. Jadi nilai kedisiplinan ya yang ditanamkannya. Kemudian menjaga kebersihan, berarti nilai-nilai kesehatan, kepedulian di sana ada. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ini keyakinan kelas bersifat abstrak tadi ya. Keselamatan kan abstrak. Kan realnya menggunakan helm realnya kan. Kemudian kesehatan itu abstrak, realnya pakai masker, cuci tangan. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi keselamatan, saling menghargai, toleransi, saling menghormati, itu salah satu contoh pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak boleh, dilarang, jangan, itu dihindari ya, dihindari perkataan atau kalimat seperti negatif gitu. Karena kalau sudah yang adanya negatif, nanti yang muncul di otak anak negatif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak kalimatnya ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang pentingnya saja, yang urgennya saja ya kita mau tanamkan apa, karena setiap waktu itu bisa dari sini ya, bisa ditinjau kembali. Keyakinan sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah ya. Seperti saling menolong mungkin, peduli lingkungan ya, kemudian bekerja sama, gotong royong. Lalu ini dibuat kontribusi, kolaborasi ya dari anak, dari murid, kemudian ditampung oleh guru atau wali kelas. Nah, wali kelas yang menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa atau nilai pernyataan yang bersifat universal. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu
ke waktu. Jadi kalau ada yang mau dirubah, tawarkan lagi, ini ada perubahan tidak ke muridnya. Kalau ada yang mau ditambahkan, maka ditambahkan boleh. Nah, di sini ya kita langsung. Nah, ini untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sebagai manusia, nanti menurut Dr. William Glasser ini sudah kenal namanya, itu orang Amerika ya. Dalam bukunya Choice Theory, ternyata di dalam diri kita itu ada 5 kebutuhan dasar ya, yang akan kita berusaha untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah kesenangan, yang kedua adalah kebebasan, kemudian cinta dan kasih sayang pada keluarganya, kemudian penguasaan dan kebutuhan bertahan hidup. Ini ada tayangan. Biasanya. Biasa, ya masa keduanya. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada, coba ya. Lengkapi kalimat itu dengan kata-kata apa ya? Bisa berupa orang, benda, atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar dari cinta, penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Coba yang ke-1. Kebutuhan ibu atau bapak terkait dengan kebutuhan dasar, diterima, kemudian disayang, terpenuhi dengan apa? Jadi kita dapatkan cinta kasih dan kasih sayang sudah terpenuhi ini dari siapa? Ya, dengan dari siapa? Dari orang tua, dari suami mungkin ya, yang nyafisan sayang kepada kita, anak, saudara, atau kita gabungnya jadi keluarga ya, keluarga. Yang kedua, kebutuhan ibu bapak terkait kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan bisa iya, bisa itu belajar, berusaha, ya bekerja keras. Yang ketiga, kebutuhan ibu bapak terkait dengan kebutuhan dasar kesenangan ya, terpenuhi dengan rekreasi, dengan healing, uang. Ada uang kita senang. Abang sayang, gak ada uang abang, nah tetap sayangnya. Yang keempat, kebutuhan ibu bapak terkait dengan kebutuhan dasar bebas. Nah, terpenuhi dengan tidak absen. Betul, apalagi karena kalau kebebasan pilihan ya, pilihan kita yang membuat kita merasa ya bebas, itu pilihan kita. Dengan absen, apalagi pensiun, apalagi bebas mengekspresikan segala sesuatu. Rekreasi juga bisa, jalan-jalannya healing tadi. Itu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada hubungan dengan posisi kontrol guru ya. Ini tidak. Biasanya main, dicek dulu ya. Posisi kontrol guru itu nanti sini kebetulan tidak. Ada ya. Uji error ini. Sudah error ngehang ya, nggak apa-apa lah. Di posisi kontrol seorang guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum itu biasanya nada bicaranya keras, intonasinya tinggi, kemudian cenderung menunjuk-nunjuk. Nah itu ya.
Kemudian yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Iya mah lemah lembut, menyatu tekalinya ke ibu. Sok sing leres belajar teh, karunya ke orang tua. Tong gadeng wae. Ibu teh sudah dari rumah meninggalkan anak, belajar, meninggalkan suami, belajar ke sekolah. Dari kalian atau ngarandek, coba berubah. Nah itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Kalau teman mah nggak ada bicara datar, cenderung akrab dengan anak humoris. Ilah mau nyebar bapak teh bisa atuh kieu wae. Sok kerjakeun, tong ribut. Sok. Nah gitu ya. Itu ada bicaranya datar yang kita sebagai teman. Pak siap ya mengerjakan? Oh gak apa-apa. Besok mengerjakan ya. Nah itu sebagai teman. Biasanya pamit sebagai teman maka ibu eta we hungkul nya nurutna teh aya sanes henteu etanya jadi motivasinya eksternal juga. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Kalau pemantau dalam hal ini dia taat aturan, tadi konsekuensi. Kamu telat ya? Iya, tahu nggak konsekuensinya? Ya tahu Pak. Apa konsekuensinya? Di luar Pak, berdiri, ya silakan di luar. Jadi ada dasarnya kalau pemantau. Dasarnya berupa aturan tadi ya yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Kalau manajer, nada bicaranya halus, dia tidak hanya istilahnya memantau, tapi memberikan solusi. Kenapa kesiangan? Apa yang terjadi? Apakah kesiangan itu bagus atau tidak? Melanggar keyakinan kelas atau tidak? Karena kalau melanggar, apa yang akan kamu lakukan? Mau diulangi tidak? Nah itu posisi sebagai manajer. Jadi manajer mah lemah lembut, tapi terkadang kita, nah ini dalam kurikulum merdeka, posisi inilah yang harus digunakan, dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya. Posisi sebagai manajer untuk menciptakan tadi lingkungan yang positif, tidak ada rasa takut. Lebih penting kali pada habis hukumnya, ya kampus, panasan abi menghindar, kan ada rasa takut berarti ya bertemu dengan guru itu. Kemudian bagaimana pada susah atau sebagai manajer mah. Nah disinilah mungkin kesabaran kita untuk terus melakukan tadi ya hal-hal yang bisa merubah karakter anak. Tapi ada lagi ketentuan, kalau ternyata posisi manajer belum bisa, maka kita bisa berubah ke posisi pemantau atau ke pemukul. Pemantau, kemudian manajer, pemantau, manajer. Nah ini ada kasus. Ibu Tuti aya wae dicatat namina. Ibu Tuti. Nah, kamu Bu Ani ya. Bu Tuti naon? Ibu Tuti sedang menjelaskan pelajaran IPS di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Bimo malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Bimo, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan jawaban tulis. Bimo pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Bimo hanya diam terpaku sambil memegang bukunya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Bimo, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali.
Kira-kira siapa yang bisa? Nah, itu ya. Bimo pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Bimo, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran IPS. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Tuti, Bimo hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Tuti pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Bimo? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Bimo pun diam membisu. Yang ke-1, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Tuti dalam pendekatannya kepada Bimo? Pada kau langsung nggak boleh tiwai pada kesana sela. Nah, apa? Membuat rasa bersalah dari mana? Taunya dari apa yang Ibu Tuti ucapkan di sini. Gimana kamu, Bimo? Iya, udah mau akhirnya. Gimana kamu, Bimo? Enggak gitu ya. Jadi kasihan sama ibu ya. Ya gitu ya, ya kan lirih itu. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Bimo pun diam membisu. Jadi ya sudah disebutkan bahwa posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Yang kedua, nah, membaca sikap Bimo yang tidur-tiduran, malas-malasan. Kira-kira nih, kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Bimo? Cinta dan kasih sayang. Bisa dijelaskan? Nah, buat kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, betul ya. Jadi Bimo tidak diperhatikan di rumahnya, mungkin karena ketiduran, kemungkinan ya, atau mungkin karena di kelasnya kan di sini Bimo sering kali terjadi. Nah, hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Bimo. Berarti di kelas tiduran diantepkeun we, anggarkannya diantepkeun we, jadi perhatoskeun perhatikan ya, cuek katanya. Maka suatu saat Bimo diberikan tadi ya perhatian. Jadi di sini kekurangannya adalah kekurangan cinta dan kasih sayang. Kalau kesenangan tidak diceritakan ya. Mungkin kebebasan karena Bimo mungkin merasa jenuh dengan pembelajarannya. Dia ingin mencoba memilih untuk pembelajaran yang lain gitu ya. Itu dari posisi Bimo. Nah, ini ada lagi ya. Nah, di sini ada restitusi. Nah, ini adalah hal baru dari kurikulum Merdeka. Restitusi ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau diibaratkan hukuman mah gak boleh ya. Kalau konsekuensi masih boleh. Kalau restitusi dianjurkan. Apa itu restitusi? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada kolaboratif, ada dialog guru dengan siswa dengan murid tentang apa yang terjadi, apa alasannya. Jadi si murid disuruh untuk menggali potensinya, tidak diberikan solusi langsung, tapi diarahkan untuk dia menghasilkan solusi atas apa yang menjadi permasalahannya. Lalu apa yang akan kamu lakukan?
minta maaf dan seterusnya. Itu dari murid ya, bukan dari guru. Nah, prosesnya adalah segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan. Tahapan yang ke-1 adalah menstabilkan identitas. Jadi upah menuju amek teh senalirih lah. Ulah menuju amek ulah di papatahan. Bakal langkung amek kita ada tujuh panas ya. Menstabilkan identitas. Nah, di sini kan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian atau bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, tapi ada lagi yang lainnya ya. Yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah distabilkan emosinya, distabilkan psikisnya, maka baru kita ngobrol lagi. Divalidasi tindakan yang sudah dilakukannya. Kamu tentu punya alasan ya, kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu validasi, menanyakan kenapa alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu masih validasi tindakan yang salah. Ya. Kalau sudah dia menjawab, murid tersebut menjawab, maka langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Apa yang telah kamu langgar? Yang mana? Kemudian apa yang akan kamu perbuat sekarang? Mulai kapan melaksanakannya? Jadi murid yang menjawab, murid yang istilahnya memberikan solusi untuk diri sendiri. Ini melatih kemandirian juga. Barangkali bisa? Biasa bisa-bisanya. Nah, ketika tahapan ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, pernah nggak mungkin ibu bapak melakukan, tapi memang belum tahu, oh ternyata itu bagian menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah atau menanyakan keyakinan, pernah sih abis melakukan, tapi kan iya hukum nggak semuanya. Pernah mungkin ayam barangkali lepat baby biasanya baby ayam barangkali ente ngerjakan tugas sekumaha biasanya baby terus kan alasannya. Terus ada mic nggak? Mic boleh bentar. Ditanyakan alasannya, kemudian Pertama ditanyakan alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, kalau misalkan alasannya kuat, dia pahamkan. Oh, ya. Jadi kalau alasannya misalnya, malas kadang-kadang suka asbun gitu, Iya. malas langsung saya. Nah, berarti sudah melaksanakan yang mana? Tahapan yang mana? Validasi tindakan yang salah. Kontrolnya adalah cubit tadi. Penghukum kontrolnya itu ya. Sami. Gak apa-apa, manusia ibu juga sami gitu. Nah ini kan setiap orang pasti sama seperti Abi kayaknya gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang mungkin juga pernah kita lakukan, tapi kita nggak tahu itu tahapan yang mana ya mengenai segitiga restitusi ini. Nah ini merupakan tahapan terakhir dari materi ini tentang segitiga restitusi. Nah kita masuk ke tahapan refleksi dan umpan balik. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, mangga boleh ibu, bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tadi berkaitan dengan posisi apa yang kita yang memberi Pembuat merasa bersalah. Ya, kalau kita misalnya di kelas, di dalam satu kelasannya misalnya siswa itu ada 36, misalnya dengan karakter yang berbeda,
di mana guru sebagai manajer di kelas itu tentu saja harus memberikan treatment yang berbeda kepada siswa dengan karakteristik yang berbeda, di mana yang lima kebutuhan dasar. bukan yang posisi kontrol yang itu posisi kontrol guru itu kita sebagai guru harus menempatkan kalau misalnya karakter ini misalnya harusnya sebagai Pemukul misalnya dan lain sebagainya, apakah itu kalau misalnya ke posisi kontrol itu kita terapkan kepada semua siswa sesuai dengan karakter siswa peserta didik di kelas, apakah itu tidak melanggar suasana lingkungan positif atau kalau misalnya posisi kontrol kita sesuaikan ya. misalnya diterapkan pada siswa sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kalau misalnya si A misalnya harus dengan ini, kalau si B misalnya lembut dan sebagainya sesuai dengan posisi kontrolnya gitu seperti itu. Berdiferensiasi maksudnya. Nah tadi ya dikatakan bahwa di kurikulum Merdeka itu ya hal-hal yang seperti tadi menghukum, kemudian membuat merasa bersalah dan posisi teman pun itu harus seminimal mungkin ya dilakukan, artinya harus dihilangkan. Artinya di sini harus membuat suatu lingkungan yang positif tanpa ada, kan kalau menghukum berarti ada nada-nada yang bicara yang tidak enak. Nah itu yang harus dihindari kalau di kurikulum Merdeka sekarang. Maka yang bagusnya adalah posisi manajer, kalaupun masih mentok maka kita boleh saja menggunakan posisi pemantau dalam hal ini. Karena di sini yang harus diciptakan adalah lingkungan positif. Nah, kalau simpulin kantosnya awal-awal sebagai penghukum, yang saya rasakan sebagai posisi penghukum itu ketika saya marahin anak atau sampai menempeleng itu saya kurang tidur, nggak bisa tidur, takut anaknya gimana tetap menyesal, itu saya ya, makanya berarti ini tidak cocok dengan diri saya. Dan mungkin apalagi ke anaknya, sekali dua kali mungkin akan nurut, tapi ya yang kita alami saja ya, anak dimarahin, apakah ada perubahan? Tidak. Lama tidak berubahnya. Nah kan eksternal ya gitu. Jadi berpengaruhnya hanya sebentar, bukan jangka panjang. Karena yang dihasilkan adalah motivasi eksternal. Karena ada ancaman atau karena ada istilahnya hukuman dari guru. Nah yang kita sekarang adalah harus mencoba ya dilakukan bagaimana kita memunculkan potensi atau disiplin diri ya, motivasi intrinsik dari murid dalam hal ini. Memang berat dan hampir semua yang kami sudah laksanakan di Jawa Karya menanyakan hal itu. Memang berat, tapi setidaknya kita sedang menanamkan fondasi kepada anak bahwa tidak semua hal itu bisa istilahnya dikasih solusi dengan ancaman atau hukuman. Ya memang berat, termasuk saya juga sama. Memang berat ya, tapi ya kita coba-coba lakukan dari sekarang. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sudah mau jam 3? Satu lagi boleh. Kemerdekaan dari Nusantara, jadi setiap siswa, setiap individu mempunyai kebebasan. Ini ya? Di mana ada kemerdekaan yang selalu harus ada disiplin, yang harus sungguh bersifat disiplin. Nah, di bawahnya harus ada di dalam suasana yang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu mungkin suatu hal yang lengkap, mungkin untuk di disiplin positif, dan di dalam disiplin sesuai dengan nilai-nilai dari Piagam Nusantara, kemerdekaan individu sangat dijunjung tinggi sekali. Nah, tapi
apakah misalnya kemerdekaan individu di dalam konsep disiplin positif ini ada batasannya, atau misalnya kan biasanya kalau kemerdekaan seorang dibatasi oleh orang lain, kan kalau misalnya terjadi pertentangan seperti itu, misalnya antara kemerdekaan seseorang dengan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, berarti ada sebuah pertentangan. Batasannya untuk kemerdekaan di sana itu bagaimana? Ya. Ya makanya kan setelah ini kita bikin keyakinan kelas kan, yang mana keyakinan kan bukan hasil dari individu, bukan oleh kelas, tapi kesepakatan bersama. Nah di sini hal ini dimungkinkan untuk istilahnya saling menghargai antara kemerdekaan murid satu dengan yang lainnya, karena terjadi kesepakatan. Kalaupun ini tidak setuju, berarti bukan universal atau seperti itu. Kan kalau nilai kebaikan universal itu diterima oleh semua kalangan. Gitu. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, karena sudah cukup ya. Mungkin ini yang terakhir, kita ke umpan balik. Mohon satu orang mungkin untuk memberikan refleksinya. Nah ini. Yang ke-1, bagaimana perasaan ibu bapak setelah mengikuti kegiatan ini? Bu Rini belum bersuara, Bu Rini. Silakan Bu Rini. Ditunjuk saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaan ibu atau bapak setelah mengikuti kegiatan ini? Jujur ya, setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang, bahagia, karena ada banyak sekali materi yang bisa saya dapatkan, ya, terutama di materi teori motivasi. Ya, materi motivasi. Dan jujur selama ini dalam teori motivasi sebenarnya ketika saya melakukan sesuatu itu kebanyakan saya melakukannya di nomor 1 dengan nomor 2 dan melakukannya di nomor 3. Ternyata setelah saya tahu teori ini, untuk teori nomor 1 itu kalau tidak salah mendapat menghindari ketidaknyamanan. Itu berada di level paling rendah. Gambil pisan utama. Ini juga saat saya mengikuti ini, sebenarnya awalnya saya teori ke-1, betul. Ketidaknyamanan yang kedua mendapat imbalan ini 2 ya. Mudah-mudahan yang ketiga ada. Ternyata dari teori ini itu yang paling terendah. Itu mungkin untuk nomor 1 ya. Jadi saya merasa senang, senang. 1, 2 sudah tadi ya. Jadi hal yang menarik adalah yang tentang teori motivasi. Bisa saja Ibu, awalnya memang nomor 1 karena ketidaknyamanan. Tapi ketika dijalani bisa menjadi yang ketiga. Ya, yang ketiga sudah jalan, ternyata ada hal baru nih. Seperti saya mengikuti PGP ini awalnya nomor 1 ketidaknyamanan karena diajak oleh Pak Nandang. Ya tidak diajak, ya sebetulnya datar. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah saya menjadikan ada motivasi baru lagi yang nomor 3, ingin menghasilkan atau meningkatkan nilai diri saya. Ya. Sebagaimana salah satu untuk menghargai diri sendiri ya, dengan melatih, menambahkan kemandirian saya dengan mengikuti PGP Angkatan 9 ini. Nomor 3, umpan balik apa yang dapat Ibu berikan setelah mengikuti kegiatan ini? Kira-kira satu lagi. Nah, ke depannya lah katanya. Atau ke saya pribadi nggak apa-apa.
Dan untuk umpan balik apa yang dapat saya berikan setelah mengikuti kegiatan ini, insya Allah kedepannya ketika berada di kelas, ternyata ketika memberikan hukuman ke anak itu bukan anak yang menurut seterusnya, tapi menurutnya hanya pada saat itu saja, pada waktu itu saja. Tapi yang lebih bagus itu kita memberikan teguran dengan kasih sayang. Jadi kalau kita memberikan teguran, kemudian memberikan nasihat dengan kasih sayang, itu insya Allah akan akan sampai ke jadi motivasi. Jadi motivasi akan sampai ke siswa itu dan akan diterapkan seterusnya. Iya, terima kasih Bu Rini untuk umpan baliknya, dan berakhir mungkin kegiatan diseminasi kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, menambahkan ilmu baru, wawasan baru, dan bisa kita mulai untuk implementasikan di kelas kita terhadap anak-anak kita. Jadi saya mungkin sekali lagi mohon maaf bila dalam menyampaikan materi banyak kekurangan, karena hal ini mungkin dari keterbatasan saya sebagai manusia ya, karena benar dari Allah dan salahnya dari saya selaku manusia. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Kasih aplaus untuk kita semua. Akhir kalam, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Khusus nanti yang telah mengatakan untuk prinsip ya tentang disiplin ini. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan dan sampaikan ya, bisa diterapkan implementasikan di sekolah ini, khususnya ya dalam membimbing anak lebih baik dan kita yang lebih baik dan menjadikan sekolah ini mempunyai budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, dari awal sampai akhir kegiatan sudah kita laksanakan. Tiba waktunya kita untuk menutup acara ini. Untuk menutup acara ini ya, sekali lagi mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. 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 Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ibu, ulah kapok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rohimat Supriyatna, Kepala SMP Negeri 2 Karangpawitan, mengucapkan banyak terima kasih kepada guru, calon guru penggerak, guru SMP Negeri 2 Karangpawitan atas nama Engkus Kusnadi yang telah melaksanakan diseminasi berbagi praktek baik bagi rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 2 Karangpawitan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi bahan untuk motivasi rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 2 Karangpawitan untuk mereka mendaftar menjadi calon guru penggerak yang selanjutnya. Kegiatan ini alhamdulillah sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 2 Karangpawitan, karena dengan kegiatan diseminasi ini rekan-rekan guru yang lain dapat menerima informasi hal yang baik tentang seputar kegiatan belajar mengajar dari calon guru penggerak tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Engkus Kusnadi, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 2 Karangpawitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandang Sunandar, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Karangpawitan, sekaligus rekan kerja dari Bapak Engkus Kusnadi,
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP 2 Karangpawitan, Garut. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi dari Pak Engkus, saya mendapat banyak ilmu, banyak pengetahuan, pencerahan dari apa yang beliau sampaikan, dan itu adalah sebuah hal yang luar biasa bagi saya. Ternyata banyak hal yang saya perlu perbaiki dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Tentunya kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh Pak Engkus tadi. Mudah-mudahan saya menjadi guru yang lebih baik untuk masa yang akan datang bagi murid-murid saya. Terima kasih Pak Engkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.